Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama sekalian, yang saya hormati dan saya banggakan kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat dan hidayah. Khususnya pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Mari kita ikrarkan dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diakui umatnya dan mendapatkan syafaatnya minad dunya hatal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sedikit pidato tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Pada bulan Rabiul Awal ini, mari kita manfaatkan dengan melakukan kebaikan yang sebanyak-banyaknya untuk sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, jadikanlah Rasulullah sebagai suri tauladan dalam menjalani kehidupan. Tentunya dengan mencontoh sifat-sifat beliau dan kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW sendiri merupakan penutup para nabi-nabi atau khatamun nabiyyin. Rasulullah SAW mempunyai 4 sifat terpuji yang mungkin bisa kita tiru atau bisa kita contoh untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang pertama adapun keempat sifat itu yaitu tabligh, siddiq, fatonah, dan amanah. Yang pertama yaitu siddiq. Siddiq adalah berkata jujur atau benar, tidak berbohong, berkata sesuai dengan fakta atau tidak ada kebohongan. Jadi kita harus jujur, tidak boleh berbohong kepada sesama. Yang kedua yaitu amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Contohnya misalnya jika kita ada titipan atau kepercayaan dari orang lain, maka kita harus melakukan dengan sebaik-baiknya. Sifat terpuji Rasulullah yang ketiga yaitu tabligh, yang artinya menyampaikan. Contohnya ketika kita dititipi amanah, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak menerima. Dan sifat yang terakhir yaitu fatonah, cerdas atau pandai. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat ini bisa kita implementasikan dengan rajin belajar atau bisa membagi waktu dengan baik. Nah, itulah 4 sifat terpuji Rasulullah SAW yang bisa kita contoh, kita tiru atau kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, kita implementasikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada acara memperingati Maulid Nabi kali ini kita bisa mengambil hikmahnya. Di antaranya bisa menumbuhkan atau menambahkan sifat bangga kita atau cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Hikmah yang kedua yang dapat kita ambil yaitu untuk mengungkap kembali sejarah kehidupan Rasulullah SAW untuk kita teladani. Jadi kita bisa meneladani kehidupan Rasulullah SAW pada zaman dulu dan bisa kita tiru di kehidupan yang sekarang. Salah satunya yaitu jihad perjuangannya di dalam menegakkan ajaran agama Islam.
Dengan kelahiran beliau, kita umat manusia sedunia mendapatkan rahmat yang tidak terhingga, yakni berupa cahaya hidayah yang dapat menembus kegelapan jahiliyah. Bila dibandingkan dengan keadaan dunia sesudah beliau diutus sebagai nabi dan rasul, ada 3 perubahan yang sangat penting, yaitu yang pertama perubahan di bidang sosial. Pada zaman jahiliyah terjadi ketidakadilan di dalam masyarakat. Pada saat itu sangat menonjol sekali perbedaan ras, perbedaan kelas, yakni kelas majikan atau tuan dan kelas budak. Kemudian Rasulullah SAW datang dan mengubah segala ketidakadilan tersebut. Beliau berdakwah kepada mereka bahwa manusia tidak ada bedanya antara satu sama yang lain. Manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu perubahan di bidang akidah. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi dan rasul, bangsa Arab pada saat itu masih menyembah berhala, patung, dan lainnya yang dianggap mempunyai kelebihan dan kekuatan. Kemudian Nabi Muhammad SAW datang menghancurkan kepercayaan itu dan menyadarkan manusia bahwa patung-patung itu adalah benda mati yang tidak bisa memberikan manfaat kepada yang menyembahnya. Hanya Allah lah yang satu-satunya yang menciptakan dan memelihara alam semesta beserta yang lainnya. Yang ketiga yaitu perubahan di bidang kenegaraan dan politik. Pada masa jahiliyah sangat sulit mencari kebenaran dan keadilan. Segala keputusan dan ketentuan hukum tidak didasarkan pada kebenaran atau hak, melainkan didasarkan pada kekuatan dan kekuasaan. Yang kuat dan yang berkuasa akan menindas yang lemah. Begitu Rasulullah SAW datang, maka diubahlah semuanya itu dengan sistem demokrasi, keadilan dan kebersamaan serta kebebasan. Segala perundang-undangan harus bersumber kepada Al-Quran. Adapun yang belum ditentukan dalam wahyu Allah, maka ditentukan dalam musyawarah bersama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam peringatan Maulid Nabi ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, mencintainya dan membawa perubahan-perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, mungkin itu sedikit pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.